السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang kami hormati, hari ini kita merasakan dan hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa aman dan nyaman. Kondisi ini adalah nikmat istimewa tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Di waktu yang sama, di berbagai penjuru dunia, banyak orang merasakan ketidakamanan dan suasana yang mencekam. Saudara-saudara kita muslimin India, mereka mengalami penistaan, khususnya muslimah yang menghadapi pelarangan jilbab di sekolah di negara bagian selatan India. Tindakan intoleran bahkan brutal terhadap minoritas muslim di India semakin meluas. Kelompok minoritas muslim suku Uighur di Cina ditahan di kamp-kamp khusus. Tidak sedikit para tahanan yang mengalami penyiksaan fisik maupun psikologis. Keluarga mereka lenyap. Bahkan di bulan mulia ini, rezim komunis melarang warga muslim Uighur melaksanakan puasa Ramadan. Hanya segelintir saja yang dibolehkan. Itu pun diawasi secara ketat dengan aturan yang sangat represif. Saudara-saudara kita, muslimin Palestina pun tidak bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan nyaman. Para penjajah Zionis Yahudi tidak menghargai kesucian bulan mulia ini. Mereka berulang kali menyerbu warga Palestina di komplek Masjidil Aqsa. Hingga ratusan orang menjadi korban. Belum lagi rakyat Yaman yang sangat menderita akibat pemberontakan kaum Houthi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Jutaan rakyat Suriah harus mengungsi dari negaranya karena perang berkepanjangan. Dan baru-baru ini, ekspansi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban tewas dan mungkin masih terus bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkat karunia dari Allah semata, kita semua di bumi pertiwi ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, menunaikan sholat berjamaah di masjid tanpa gangguan. Mayoritas majelis-majelis taklim bisa diadakan dengan penuh kekhusyuan. Keamanan dan kedamaian adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Seperti halnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Sehingga jangan merasa heran apabila di berbagai kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara dua nikmat tersebut. Nikmat yang pertama adalah nikmat keamanan. Nikmat yang kedua adalah nikmat ketersediaan bahan pangan. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Tuhan penguasa Ka'bah. Siapakah Tuhan tersebut? Alladzi at'amahum min ju'. Nikmat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita makanan sehingga menghilangkan rasa lapar. Wa amanahum min khauf.
dan membuat kita aman dari ketakutan. Al-Quran surat Quraisy ayat 3-4. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Sebagaimana nikmat-nikmat Allah yang lainnya, nikmat keamanan ini bisa datang dan bisa pergi, bisa dianugerahkan dan bisa pula dicabut. Maka dari itu, kita harus berupaya secara maksimal untuk merawat nikmat istimewa tersebut. Semoga dengan usaha ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melanggengkan keamanan dan kedamaian di tanah air tercinta dan seluruh jagat raya. Berikut beberapa pilar yang harus direalisasikan agar nikmat keamanan tidak lenyap dari bumi Nusantara. Pilar yang pertama, memurnikan dan menegakkan tauhid. Pilar yang pertama, memurnikan dan menegakkan tauhid. Syarat mutlak dianugerahkan dan dilanggengkannya keamanan adalah merealisasikan tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah kaum yang memperoleh petunjuk. Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Maksud dari kezaliman yang tadi disebutkan dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, nikmat keamanan harus dirawat. Nikmat keamanan harus dirawat. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah, bukan berdoa kepada makhluk hidup atau berdoa kepada mantan makhluk hidup alias orang yang sudah meninggal dunia, apalagi berdoa kepada benda-benda mati. Nikmat keamanan harus dirawat. Dengan cara apa? Dengan cara menggantungkan nasib dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada jimat, bukan kepada dukun, bukan kepada pawang hujan dan makhluk-makhluk lemah yang lainnya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pilar yang kedua untuk merawat nikmat keamanan adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Stabilitas keamanan suatu negara sangat tergantung kepada konsistensi penegakan keadilan dan dijunjung tingginya supremasi hukum, sehingga dapat melindungi seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara itu sendiri. Salah satu prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh negara hukum adalah kesetaraan di hadapan hukum. Equality before the law. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-hadd." Sungguh, perilaku yang menghancurkan bangsa-bangsa sebelum kalian adalah perilaku yang menghancurkan bangsa-bangsa sebelum kalian adalah apabila yang mencuri orang terpandang, maka dia dibebaskan. Tapi jika yang mencuri adalah rakyat kecil, maka hukuman dijatuhkan kepadanya. Ini yang menyebabkan kehancuran. Waimullah, kata Nabi SAW, demi Allah,
"Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan putriku sendiri Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Al-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum tidak boleh tebang pilih, hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jangan sampai ada aduan tentang tokoh yang kritis, secepat kilat diproses, sedangkan aduan terhadap buzzer bertahun-tahun seakan tidak berproses. Tidak baik menjadikan manusia-manusia itu bagaikan manusia untouchable, alias tak dapat disentuh hukum. Kondisi timpang seperti ini, apabila dibiarkan bahkan dirawat, berpotensi besar untuk merusak keamanan dan kedamaian. Sebab akan memunculkan gelombang protes dan ketidakterimaan dari banyak pihak, bahkan bisa mengarah kepada tindak anarkis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu." Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan. Kenapa? Ketika mereka berbuat kezaliman. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 59. Apabila kezaliman adalah sebab kebinasaan, maka sebaliknya keadilan adalah sebab keamanan dan kesejahteraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar yang terakhir, pilar yang ketiga untuk merawat keamanan adalah merealisasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam datang untuk mewujudkan atau memaksimalkan kebaikan, serta datang untuk menghapus atau meminimalisir kejahatan. Salah satu perangkat yang digunakan untuk menggapai tujuan mulia tersebut adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Agar benar dalam mempraktekannya, amar ma'ruf nahi mungkar harus bermodalkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang cara membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ilmu tentang cara yang bijaksana dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa modal ilmu, bisa-bisa yang terjadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang terjadi adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Kebaikan dihalang-halangi, sedangkan kemungkaran disponsori. Pengajian digagalkan atau dibubarkan, sedangkan acara maksiat malah dijaga dan dilindungi. Kemungkaran yang ada di masyarakat bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Di antara kemungkaran yang cukup marak belakangan ini adalah tindak mendiskreditkan agama Islam. Dengan masif dibangun opini bahwa Islam adalah agama teroris dan agama radikal. Kaum muslimah yang berjilbab direndahkan dengan olok-olokan manusia gurun. Suara adzan dianalogikan dengan gonggongan anjing. Dan masih banyak lagi polemik-polemik yang dimunculkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Penghinaan terhadap ajaran agama adalah sebuah kemungkaran yang tidak boleh didiamkan. Selain karena itu adalah dosa besar, juga bisa memantik emosi publik, kerusuhan dan huru-hara. Dan supaya itu tidak terjadi, perlu ada tindakan tegas aparat keamanan kepada para pelakunya agar bisa memberikan efek jerah. Pun demikian, walau berbagai kemungkaran di atas sangat menyesakkan dada kita, kita tidak boleh terpancing. Kita tidak boleh terpancing untuk melakukan tindak anarkis, apalagi aksi terorisme.
Sebab bisa jadi justru itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Ingat baik-baik pesan para ulama kita. Beramar ma'ruflah dengan cara yang ma'ruf. Jangan bernahi mungkar dengan cara yang mungkar dan berakibat munculnya kemungkaran yang lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri waffaqakumullah. Pada hari ini kita merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan Idul Fitri yang penuh berkah. Disunnahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bersolat Id ketika pulang nanti untuk melewati jalan lain yang berbeda dengan jalan yang dia lalui saat berangkat, kalau memungkinkan. Hal itu dalam rangka mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, menampakkan syiar-syiar Islam, menebarkan salam dan hikmah-hikmah mulia lainnya. Sudah merupakan suatu hal yang lazim di hari ini kaum muslimin sesama mahram saling bersalam-salaman dan mengucapkan selamat hari raya. Hal itu merupakan kebiasaan yang baik karena akan menumbuhkan rasa kasih sayang serta mengikis rasa iri dan dengki yang terkadang muncul di hati sebagian kita. Namun meskipun demikian, dalam melestarikan budaya baik di atas, hendaknya kita mencontoh para sahabat Nabi SAW dalam redaksi ucapan selamat, yaitu dengan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa demikian? Karena kalimat ini bukan semata-mata ucapan selamat, tapi mengandung unsur doa agar Allah menerima amalan orang yang mengucapkan selamat maupun yang diberi selamat. Ala wassallu wasallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir kama amarakum bidzalika al-latif al-khabir faqala fi muhkam at-tanzil inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي سوريا واليمن والهند والصين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di Palestina, di Suriah, di Yaman, di India, di Cina. Ya Allah, bantulah seluruh saudara-saudara kami yang tertindas di seluruh penjuru dunia. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa wahid Allahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum 'alal haqq waksir syaukat al-zalimin waktu bisalama wal amna li ibadika ajma'in. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, satukanlah barisan dan kalimat mereka di atas kebenaran, hancurkanlah kekuatan orang-orang yang zalim dan karuniakanlah kedamaian serta keamanan untuk semua hamba-Mu. Allahumma Rabbana ihfaz awtanana wa a'izza sultanana wa ayyidhu bil haqqi wa ayyid bihil haqq ya rabbal alamin. Ya Allah, jagalah negeri kami, kuatkanlah pemerintah kami, karuniakanlah hidayah kepada mereka dan jadikanlah mereka pembela kebenaran ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.